Dan juga kita pada sore hari ini akan membicarakan satu topik yang menarik, bagaimana tentang mengelola keuangan dan bagaimana terlepas dari jerat hutang. Dan kita sudah kedatangan Bapak Riko Dwi Nugra yang akan sharing banyak khususnya tentang pengelolaan keuangan sehingga kita bisa terlepas dari jerat hutang. Nah, untuk itu sebelum kita memulai webinar kita pada sore hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa bersama terlebih dahulu. Untuk itu, mohon kesediaan Ibu Poni Suroto yang akan memimpin kita dalam doa pembukaan pada sore hari ini. Mari kita satukan hati. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih akan kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan perkenanan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai saat ini. Kalau kami boleh mengambil, mengikuti webinar siang hari ini, Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kesempatan ini kami boleh nikmati untuk kami lebih lagi mendalam untuk mengerti akan setiap apa yang firman Tuhan katakan melalui acara webinar ini. Bapak urapi setiap kami yang ada dengan urapan-Mu yang selalu baru. Begitu juga dengan hamba-Mu, Pak Riko. Tuhan, kami percaya urapan ilahi turun atasnya hingga benar-benar apa yang disampaikan dalam isi hatinya akan suara Tuhan untuk kami boleh nikmati dan kami diberkati sekali. Bapak, terima kasih juga untuk setiap jemaat yang boleh mengambil bagian dalam acara ini. Kami percaya Kau kuduskan, sucikan setiap kami yang ada hingga kami kudus, layak, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, begitu juga untuk setiap pengurus WBI Jawa Barat ini Bapak yang sudah mempersiapkan setiap acara webinar ini hingga kami boleh mengambil bagian di dalamnya. Terpujilah Engkau ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tante Koni. Sama-sama. Bersyukur pada sore hari ini saya melihat begitu banyak wanita-wanita dan juga ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang sudah antusias bergabung dalam webinar kita pada sore hari ini. Kita tentu sama-sama rindu bahwa kita memiliki keuangan yang sehat. Makanya saya melihat bagaimana respon yang positif Bapak dan Ibu Gembala bisa hadir. Kita berdoa biarlah melalui webinar ini bisa menjadi berkat buat banyak orang dan kita semakin cakap dalam mengelola keuangan. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua PDWBI Ibu PDP Amapola Basarni untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Dipersilakan Ibu Amapola. Terima kasih Bu Lydia. Shalom Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu terkasih sekalian, selamat sore semuanya. Selamat datang di acara Zoominar kita kali ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPD Jabar GBI, khususnya kepada Bapak Satria yang telah memfasilitasi kami selaku Departemen Wanita BPD Jabar untuk dapat menyelenggarakan seminar yang bertajuk Terbebas dari Jerat Hutang ini. Nah, mengapa kami merasa sangat perlu untuk mengusung tema ini? Bapak Ibu terkasih, beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca artikel dengan judul seperti ini. Suami kecanduan judi online, 179 istri di Bojonegoro ajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Itu hanya di Bojonegoro ya Bapak Ibu ya. Ada 179 istri yang mengajukan gugatan cerai karena suaminya kecanduan judi online. Nah, tidak dapat dipungkiri lagi rupanya alasan mereka menggugat cerai itu bukan saja sekedar karena para suami itu kecanduan judi online. Masalahnya perilaku kompulsif gambling ini sudah menyebabkan masalah ekonomi bagi sekeluarga yang membuat mereka tuh pusing tujuh keliling karena terlilit hutang yang menggunung. Perilaku-perilaku gambling yang tidak dapat dikendalikan ini atau mungkin ada seseorang yang selalu membuka aplikasi seperti aplikasi check out, aplikasi slot, ataupun poker, ataupun yang bersifat gambling secara ekonomi lainnya, itu menjadi penyebab masalah besar. Seseorang akhirnya terjebak terhadap pinjaman online atau hutang-hutang yang tidak sehat lainnya.
Karena biasanya seseorang yang berperilaku compulsive gambling ini tidak dapat menghentikan dorongan untuk terus melakukan hal tersebut. Karena biasanya akan ada perasaan bersalah yang membuat dia tuh ingin ganti lagi uang itu dengan cara gambling lagi. Sehingga akhirnya roda itu berputar terus. Mulai muncul pula masalah, akhirnya masalah relasi, masalah terjerat hutang yang tidak habis, dan sebagainya. Dan tidak dapat dipungkiri terjerat juga akhirnya dalam belitan hutang ini banyak pula menimpa anak-anak Tuhan di sekitar kita. Ya Bapak Ibu, tidak mustahil hal ini akhirnya mengganggu stabilitas relasi dalam keluarga, bahkan meluas dalam lingkungan bergereja. Atas dasar hal ini, kami merasa penting untuk kita semua mendengarkan paparan webinar sore ini dengan tujuan agar peserta memahami makna uang dan tanggung jawab, bagaimana memelihara keuangan menurut Alkitab. Dengan demikian, peserta itu cakap mengelola keuangan dengan bijak. Kita akan bahas pula mengenai kiat-kiat maupun strategi yang tepat bagi para jemaat atau rekan-rekan pelayanan kita untuk dapat terhindar dari jerat hutang ini. Baik, tidak berpanjang lebar. Untuk ini saya serahkan acara selanjutnya kepada Ibu Lydia dan Pak Riki yang akan membawakan seminar ini. Kami yakin seminar ini akan mendatangkan manfaat yang besar dan luas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih Bu Pola. Ya, kita sudah mendengar sambutannya dan juga sudah jadi pematik ya, membuat tambah semangat untuk mendengarkan lebih lanjut pemaparannya. Nah, ini nanti tambah lengkap lagi kalau ditambah dari bapak-bapak ini, bapaknya kita, Ketua BPD Jabar GBI, Bapak Pendeta Satria yang sudah hadir pada sore hari ini untuk memberikan sedikit sambutannya dari kacamata para bapak-bapak tentang hutang ini bagaimana. Nah, mungkin kita akan mendengar sambutannya. Dipersilakan kepada Bapak Pendeta Satria untuk menyampaikan sambutan. Ya, terima kasih Lydia, terima kasih Bu Amapola, terima kasih untuk sore hari ini kita boleh sama-sama ada dalam Zoominar ini ya. Terima kasih untuk hambanya Bapak Riko yang akan menyampaikan kiat-kiat ya, arahan sesuai firman Tuhan, bagaimana supaya kita tidak terjerat. Kalau tadi dalam sambutan dari Ibu Amapola, saya melihat bahwa memang confirm ya, apa yang dikatakan bahwa judi online terbesar itu ternyata Indonesia cukup juara di dalamnya. Ya, slot dan lain-lain. Tapi mungkin ada beberapa juga yang tidak masuk dalam ranah judi seperti itu, tapi tetap punya masalah dengan masalah ekonomi. Karena kita tahu keadaan juga tidak lebih baik saat ini ya. Dan banyak anak-anak Tuhan juga mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Hamba-hamba Tuhan pun tidak sedikit. Baru saja tadi saya membahas tentang bagaimana kesetiaan mengirimkan perpuluhan tiap bulan, bukan berapa jumlahnya, tapi kesetiaannya. Dan ternyata itu juga tidak mudah. Padahal jumlahnya tidak ditetapkan ya. Dan itu menjadi persyaratan untuk pencalonan pejabat. Mohon maaf Bapak Ibu yang mungkin terpaksa ditunda pencalonannya dan lain-lain. Nah, kita tahu firman Tuhan bahwa Bapak kita di surga tahu apa yang kita perlukan. Ya, katanya makanan, minuman, pakaian itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi yang mengenal Allah pun mencarinya karena kita perlu makan. Burung pipit diberi makanan ya. Kita percaya, tapi burung juga kan tidak langsung buka mulut, langsung datang makanan. Kita perlu bekerja juga. Nah, dalam hal ini kita tahu firman Allah juga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, ya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, sebatas mana kita bisa berpegang kepada hal itu dan apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa tetap kuat di dalam hal tersebut. Berharap kepada Tuhan, berdoa, mencari kerajaan Allah, mengutamakan Tuhan di atas semuanya. Namun juga ya kita juga tahu bagaimana zaman ini kan semakin konsumtif. Segala sesuatu semakin mahal. Dan saya tahu ya berbeda sekali. Dulu zaman saya masih kecil, naik bemo itu cuma Rp5. Harga layangan itu cuma Rp5. Ya, sekarang berapa Bapak Ibu ya? Kita naik kendaraan umum kan 3.500, 5.000 dan lain-lain. Jadi udah terjadi kelipatan yang begitu besar. Dan ya mau tidak mau kita pun harus lebih cerdas, lebih lebih kreatif dalam hal ini. Nah, mungkin ada hal-hal yang perlu kita jaga. Nanti Pak Riko akan memaparkan kepada kita bagaimana kiat menghadapi ya keadaan konsumtif.
lalu diskon-diskon. Kalau kita pergi-pergi kadang-kadang kan ke mall, maksudnya cuma window shopping, akhirnya jadi belanja juga. Tergoda sama angka-angka yang memikat. Kalau udah ada angka 50%, 70% off, itu kan mengganggu ya. Begitu ada yang tidak mau dibeli tapi kita lihat 70% off. Tadinya mau beli mungkin beras cuma 1 karung jadi 2 karung. Ya, mau beli sabun 1 jadi 2. Ya, nah masalahnya kalau cuma beras itu habis karena kita konsumsi. Masalahnya lipstick, saudara, diskon 50%, buy one get one bedak, buy one get one, ya yang seperti itu. Tas, sepatu, baju. Kalau ibu-ibu kan kendalanya itu ya, mohon maaf ya. Karena saya juga punya istri, punya anak, walaupun mereka tidak konsumtif seperti itu, tapi mereka sering cerita juga bagaimana kondisi sekarang ya. Nah, belum lagi kita tuh dipojokkan oleh keadaan di mana barang-barang itu dijual dengan lebih murah apabila kita mencicil dengan cicilan 0%. Bukan begitu? Ya. Saya beberapa kali bukan terpaksa ya, tergoda membeli beberapa barang dengan cicilan 0%. Karena ketika saya mencicil 0%, saya sudah mendapat diskon 10%. Wow, apa ruginya buat saya? Sementara saya ada uangnya dan saya tinggal cicil ya, hitung-hitung aja dikeluarkan 10%, 10% begitu. Jadi ini godaan-godaan. Sepanjang kita konsisten, mungkin kita akan bisa melakukan. Tapi kalau kita terus udah belanja itu jadi belanja lagi, terdorong untuk ambil yang lain lagi, nah masalah barulah terbentuk ya. Nah Bapak Ibu mungkin kita harus ingat juga ayat-ayat yang mengatakan kepada kita, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini tuh bukan cuma nasihat ya, tapi Tuhan sendiri tahu bagaimana kita tuh nggak pas. Kita tuh akan selalu mencari. Udah punya yang bagus terus mengejar, betul? Ya, dulu kita jalan kaki ingin naik sepeda, begitu naik sepeda ingin naik motor ingin naik mobil ingin naik yang lebih nikmat, lebih nyaman lagi, mobil mahal dan seterusnya ya. Dan itu membuat kita menjadi mau tidak mau pengeluaran kita akan menjadi lebih besar ya. Dan saya berdoa kita semua sore hari ini akan diberkati dengan luar biasa oleh hambanya Bapak Riko ya, Pak Riko ya. Mohon izin bisa memberkati kita semua, khususnya ibu-ibu WBI dan bapak-bapak ini yang ada di Jawa Barat, sehingga kalau memang perlu ada cicilan, lakukanlah dengan bijaksana karena memang sudah ada uangnya, jadi kita tinggal mencicil saja. Atau dari gaji kita, dari PK kita, penghasilan kita, maksimal mungkin berapa saya nggak tahu Pak Riko tetapkan. Kalau saya menetapkan maksimal 30%, ya. Kalau kita mau cicil silahkan, aman buat kita, tidak mengganggu. Jangan sampai nanti kita nyicil panci terus besok jadi nggak makan, begitu kan bahaya ya. Apalagi kalau cicilnya pakai perpuluhan, wah repot saudara. Ya, belanjakan sesuai prioritas pastinya. Ya, baik. Sudah kelamaan saya bicara, ya semangat soalnya karena hal ini sering jadi masalah apalagi untuk gembala. Mungkin gembala, ibu gembala tidak mengalami, tapi banyak jemaat kita yang mengalami dan datangnya juga kepada gembala, bukan? Datangnya juga kepada kita kan minta tolong, Pak bagaimana ini, Pak bagaimana itu. Sementara kita sendiri kalau kita juga bermasalah dalam hal yang sama, nanti kita akan duduk sama-sama dan kita menangis sama-sama, terus kita bilang ternyata kita sama ya. Saya berdoa hal itu tidak terjadi ya. Nah, terima kasih untuk Pak Riko, terima kasih untuk Bu Amapola dan seluruh pengurus daerah WBI di Jawa Barat. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang join juga dalam seminar pada sore hari ini. Biar kita tetap semangat ya. Ini jamnya jam kritis, tapi saya percaya dengan sukacita, dengan semangat pengurapan yang diturunkan buat hambanya Pak Riko dan buat kita semua, kita bisa menikmati webinar ini atau seminar ini dengan penuh sukacita dan diberkati Tuhan ya. Nanti mohon izin saya off cam karena saya harus melakukan beberapa hal juga, tapi nanti kami akan tetap mendengarkan ya. Terima kasih semuanya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Satria. Tadi selama sambutan ini semua udah banyak senyum-senyum simpul ini Pak. Kayaknya semua mengalami apa yang tadi disampaikan. Nah, tanpa berlama-lama, izinkan saya membacakan sedikit dari pembicara kita pada sore hari ini. Pembicara kita sore hari ini Bapak Riko Dwi Nugrah SIP, nama istri Ariani Gunawan, nama anak Princesa Alea dan Noah Alister. Bapak Riko Dwi Nugrah ini founder dari Financial Hack, founder dari Legacy Community, dan agensi direktur dari Prudensial.
Tanpa berlama-lama, silakan Kak Riko waktunya, dan kita akan sama-sama dengan antusias menerima pesan Tuhan yang sudah disampaikan, dan kita akan menanggapi. Kita percaya bahwa apa yang disampaikan pada sore hari ini boleh jadi berkat buat kita semua. Shalom Bapak Ibu, senang banget, thank you Pak Satria, thank you Ci Pola udah kasih pembukaan yang menggetarkan. Kayaknya tugas Riko hanya tinggal 5%, karena semua udah dibahas dengan sangat baik. Tugas Riko hanya 5%, yaitu mengingatkan bahwa masalah financial itu bukan cuma tadi disebut sama Ci Pola bahwa menjadi salah satu sumber permasalahan yang cukup besar, bukan cuma dibahas sama Pak Satria tadi bahwa ini pergolakannya udah mulai semakin kesini semakin berasa gitu ya buat kita ya. Even buat Bapak Ibu mungkin nggak berasa, tapi jemaat-jemaat berasa banget. Tapi yang Riko diingetin lagi adalah bahwa yes, that's why Alkitab berkata tentang uang ini ayatnya lebih banyak daripada tentang hal yang lain. Bahkan Tuhan Yesus sendiri waktu dia mencari siapa nih kira-kira lawan nih ya, lawan yang gua bisa anggap lawan nih ya. Satu-satunya di Alkitab katanya bahwa kita ini tidak bisa menyembah pada dua tuan, kepada Tuhan atau kepada Mamon. Nah, satu-satunya yang dia anggap ini lawan berat nih ya, itu Mamon. Karena memang banyak permasalahan terjadi yang membuat kita akhirnya tergelincir dan melakukan dosa, itu diawali dari Mamon, dari uang. Nah, hari ini bersyukur banget kalau Riko diizinin buat sharing sedikit pengalamannya Riko. Riko punya pengalaman jatuh di hutang yang cukup besar, dan puji Tuhan bisa lolos ya, lolos dari kondisi berhutang jadi tidak berhutang, tapi jatuh lagi. Kenapa? Karena nggak ngerti. Jadi kalau namanya lolos itu kebetulan. Bapak Ibu tahu ya bedanya kebetulan sama kebenaran, tahu ya. Kalau kebetulan itu nggak bisa diulang. Kalau kebenaran itu kita ngerti bahwa gimana prosesnya. 2 ditambah 1 sama dengan 3, itu kebenaran. Bagaimana bisa bilang kebenaran? Karena Riko tahu kalau 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Tapi kalau 2 ditambah 1, Riko sebut 3. Tapi terus ditanya, kalau 3 dikurangi 1, berapa Riko? Rikonya berarti jawaban yang pertama itu kebetulan. Cuman kebetulan aja keceplosan begitu ya. Nah, sama. Bicara tentang keuangan, ini hal yang cukup krusial. Sampai Alkitab mencatat ada lebih dari 2.350 ayat katanya yang mencatat atau yang mencatat tentang keuangan. Saking berbahayanya kalau kita nggak bisa mengkontrol atau menguasai uang yang Tuhan titipkan. Dulu Riko selalu bilang uang saya gitu ya. Pernah ada satu anekdot yang kita sering dengar di gereja bahwa satu hari waktu itu perang salib dan ada orang yang dibaptis. Dia baptis semua seluruh tubuhnya masuk ke dalam air kecuali dompetnya diangkat ke atas katanya gitu ya. Karena semua dia serahkan pada Tuhan kecuali uangnya. Setelah punya sadar, mempelajari sedikit demi sedikit, akhirnya kau paham bahwa even uang yang ada di rekening kita pun bukan punya kita. Sebetulnya semuanya dititipin. Dari mana Riko tahu? Tanggal 16 Maret kemarin, puji Tuhan, Riko diizinkan sama Tuhan untuk mengalami kecelakaan di jalan tol, kilometer 110. Mobil yang kita tumpangi ke Jakarta, tiba-tiba meleset dan understeer, lalu terguling 2 kali di jalan tol. Nah, kitanya nggak kenapa-napa. Puji Tuhan, Riko dan istri nggak kenapa-napa. Tapi di situ Riko punya penyadaran bahwa nyawa kita aja bukan punya kita loh. Itu dititipin. Karena di saat yang deket-deketan dari 16 Maret kejadian Riko itu, ada banyak kalau Bapak Ibu di jalan tol, di masa arus mudik, arus balik itu ya, banyak orang berpulang pada masa arus balik dan arus mudik itu karena kecelakaan. Artinya apa? Artinya bahwa 5 detik sebelum Riko melintir mobil, kita nggak tahu loh bahwa mobil akan melintir. Dan ketika kita tersadar dan kita masih di dunia, oh, I know it. Bahwa kita itu nggak punya apa-apa. Kita itu hanya dititipkan. Dan sebagai pribadi yang dititipkan, ada 2 hal katanya.
yang dititipkan dan kita perlu kelola yang berhubungan dengan utang ini nih. Pertama, waktu. Waktu adalah sesuatu yang dititipkan oleh Tuhan sama kita. Kita perlu kelola ya untuk bekerja dengan baik, untuk memperbesar kapasitas dengan baik. Ingat, bekerja bukan mencari uang, tapi bekerja itu untuk mengkultivate, menggali kapasitas di mana kita bisa berbuah buat orang lain. Bagaimana dengan uangnya kok? Karena Paulus bilang katanya, jika aku harus hidup, maka bagiku hidup adalah bekerja memberi buah. Oh, bukan mencari uang ya, berarti bukan mencari uang. Nah, gimana dong dengan uangnya? Uang Tuhan sudah persiapkan, karena Tuhan tahu nitipin uang, karena anggap kata ya, Riko punya mbak mau ke pasar. Kalau mbak nggak dititipin uang, dia nggak akan pulang bawa belanjaan. Nah, Tuhan juga tahu selama di perjalanan di dunia ini, Riko perlu ongkos untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk bisa touch other people life. Nah, ongkos itu pasti udah disiapin sama Tuhan. Berhubungan dengan itu, ada hal yang kedua yang Tuhan titipin adalah uang. Jadi hal yang pertama waktu, hal yang kedua uang. Kalau kita bisa kelola waktu kita dengan baik, maka jangan heran kalau berkat-berkat Tuhan, Tuhan akan datangkan dalam hidupnya kita, Tuhan akan titipkan. Tapi kalau kita bisa kelola berkat-berkat itu dengan baik, jangan heran kalau nanti kita akan melihat bahwa aset yang Tuhan titipkan dalam hidup kita itu berlipat kali ganda. Kalau kita salah satu di antara dua titipan itu nggak benar, jangan heran kalau nanti hutang yang ada dalam hidup kita juga berlipat kali ganda. Sekali lagi, waktu, uang, itu dua hal yang Tuhan titipkan yang kita perlu kelola. Masuk ke area uang. Izinkan Riko untuk share slide-nya. Karena hari ini katanya bicaranya tentang hutang nih Riko nih. Bapak Ibu, apakah udah kelihatan? Udah kelihatan ya? Oke. Okay. So, ketika kita bicara tentang hutang, dari pemaparan sedikit singkat Riko di depan, Riko pernah lolos dari yang namanya hutang, yaitu ketika pabrik yang Tuhan izinkan boleh dititipin dalam hidupnya Riko bangkrut, tahun 2009, Riko bangkrut pabrik, itu menyisakan hutang yang sangat besar. Waktu itu umur Riko masih 30 tahun, tapi hutang cukup banyak. Lolos tuh. Tahun 2013, hutangnya selesai. Ya. Tapi yang menarik adalah income kita per bulan udah lumayan, udah kembali ke 3 digit. Tapi di tahun 2015, 2016, even bayar kartu kredit kita nggak bisa bayar full. Sekali lagi, waktu pabrik bangkrut, kita nggak punya income, kita berhutang. Tapi Tuhan izinkan kita lolos. Kita bisa bayar hutangnya kita bisa cicil, tentu dengan peningkatan income yang lumayan terus bertumbuh. Tapi Bapak Ibu kebayang, waktu tahun 2015-2016, si Riko ini punya income 3 digit setiap bulan, tapi punya kartu kredit nggak bisa bayar lunas. Itu cukup shocking buat saya. Dan disitulah kami suami istri mulai saling berpandang-pandangan, dan mulailah pandangan sinis saya ngelihat istri saya, lalu bilang, uang kemana aja? Wah gitu ya, judgement mulai muncul nih ya. Lalu istri saya nggak terima, dia bilang katanya, loh kan kamu yang pergi, kamu yang pakai ini, kamu yang pakai itu, kita saling menyalahkan. Karena kondisi keadaan waktu itu, rasanya income-nya gede, kok utangnya nggak kebayar, sampai saya pernah nggak bisa bayar cicilan rumah 1 bulan. Itu buat saya nggak bisa diterima. Saya mulai menyalahkan istri saya. Dan yang menariknya adalah, saya akhirnya belajar bersama dengan istri, ada satu ministry, namanya Crown Ministry. Kita belajar di sana, kita pengen tahu bagaimana mengelola keuangan, dan akhirnya saya mengerti bahwa yang bertanggung jawab antara hutang yang terjadi itu, antara saya dengan istri saya, tanggung jawabnya di saya sebagai imam. Saya tidak berhasil untuk memimpin keluarga saya, finansial keluarga saya, sehingga terjadinya hutang. Jadi di situ saya merasa berdosa, saya minta maaf sama istri, saya bilang sorry ya, saya udah nyalain kamu.
padahal yang salah saya. Gitu. So, berikutnya apa yang akan kita bahas? Berikutnya adalah bagaimana, Riko, kita bisa menang, lulus dari hutang. Supaya bukan cuma lolos, tapi lulus dari hutang. Lulus tuh artinya kita tahu step by step-nya. Kalau ada terjadi hutang lagi, maka ini yang akan saya lakukan. Dan pasti hasilnya membuat saya terbebas dari hutang. Sebelum kita berperang melawan hutang, nah ada beberapa kebenaran dalam firman Tuhan yang bicara tentang hutang. Ini adalah kebenarannya. Roma 13 ayat 8 dengan tegas berkata, jangan berhutang. Boleh salah satu ada yang dapetin ayatnya, Roma 13 ayat 8, boleh dibacain? Roma 13 ayat yang ke-8. Saya bantu ya, Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, sudah memenuhi hukum Taurat. Jelas Alkitab berkata, jangan berhutang. Thank you, Cilidia. Kenapa sih kita nggak boleh berhutang? Ini katanya ya orang paling berhikmat, orang paling cerdas di muka bumi. Nggak ada satu orang pun lebih berhikmat dari orang ini nih. Kita akan baca di Amsal 22 ayat yang ke-7. Boleh dibantu? Amsal 22 ayat yang ke-7. Amsal 22 ayat yang ke-7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Thank you, Celidia. Jadi, Salomo, orang paling berhikmat, udah tahu kalau kita punya utang, bahwa kita itu sama dengan menjadi budak dari yang mengutangi. Hidup tuh nggak enak. Punya utang itu kita kehilangan kebebasan. Zaman dulu ya, budak itu orang yang tidak memiliki kemerdekaan, tidak memiliki kebebasan. Padahal di 1 Korintus 7 ayat 3, yuk kita baca lagi biar kita makin clear kenapa nggak boleh berhutang. Kenapa nggak boleh jadi budak? Yuk kita baca di 1 Korintus 7 ayat 23. 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Thank you, Cilidia. So, kita itu dari dulu memang budak. Tapi kita itu tadinya budak dosa. Terus diselamatkan sama Tuhan Yesus. Jadi kita ini hamba, kita ini budak, budaknya Tuhan. Kita memang nggak punya apa-apa. As a slave gitu ya, sebagai budak, kita ini nggak punya apa-apa. Tapi begitu kita salah mengambil keputusan dengan berhutang, kita ini jadi punya dua loh tuannya loh. Kita jadi hamba manusia, kita jadi budak buat orang-orang yang kita berhutang gitu kepadanya. Itu nggak mau. Tuhan itu Tuhan yang pencemburu. Kita hanya boleh menjadi hamba buat Tuhan. Tapi kebayang kalau kita punya utang, maka yang akan terjadi kita akan menjadi hambanya Mamon. Kita akan ngejar-ngejar uang supaya kita bisa bayar hutang. Karena punya hutang itu nggak enak. Dikejar-kejar sama hutang, penagih hutang itu nggak enak. Dan ini yang terjadi. Kenapa Alkitab berkata untuk kita nggak boleh berhutang. Ini adalah definisi. Kalau kita bicara, oke, Riko, saya sekarang ngerti nggak boleh berhutang. Tapi hutang itu sendiri apa sih? Ini definisinya. Riko sadar dari beberapa pendapat ahli ekonom. Hutang adalah sesuatu yang dipinjam. Jadi ada keputusan kita. Bukan keterpaksaan, bukan akibat dari sesuatu yang di luar kontrolnya kita gitu ya, bukan. Tapi hutang adalah sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang, jasa maupun benda yang diikuti oleh kewajiban pengembalian kepada pribadi yang menghutangi. Gimana kalau kita berhutang dan enggak bayar hutangnya? Waduh, katanya kita ini anak Tuhan. Katanya kalau kita anak Tuhan, kita tuh mencerminkan pribadinya Tuhan. Kita itu hidup untuk jadi kemuliaannya Tuhan. Nah gimana kalau kita berhutang dan gak bayar? Yang diomongin itu, pertama diomongin kitanya, kedua diomongin Tuhannya. Ya, nggak asik banget.
Jadi, kalau kita memang udah keburu punya hutang, ya perlu dibayar. Beberapa tipe hutang. Tipe hutang yang pertama, yang disebut hutang-hutang produktif. Wah, ini bungkusnya cukup menarik ya. Hutang produktif. Hutang produktif adalah hutang yang diambil oleh seseorang yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan. Ini hutang produktif. Dulu Riko punya pabrik, dipercaya oleh Tuhan. Zaman dulu saya nggak ngerti itu titipannya Tuhan. Tapi saya ngertinya itu pabrik saya. Gitu ya. Dipercaya oleh Tuhan, punya pabrik, lalu punya utang sana sini, gunanya buat apa? Meningkatkan pabriknya, kapasitas produksinya. Nah, itu Riko ambil utang itu tanpa perasaan berdosa. Kenapa? Karena ini hutang produktif. Hutang produktif ini hutang yang saya pakai untuk berpotensi meningkatkan pendapatannya saya. Tapi hati-hati, betul tadi Pak Satria udah kasih highlight bahwa kalau kita punya hutang tidak terukur, mau hutang produktif ke, mau hutang konsumtif ke, dua-duanya sama. Akibatnya adalah akan membuat kita menjadi budak. Akibatnya akan menghilangkan yang namanya damai sejahtera, sehingga akhirnya kita menjadi tergulung oleh keadaan, dan kita sama-sama tahu bahwa dari situlah akarnya terjadi keributan suami istri lah, seperti yang kita udah dengar tadi di awal ya, di daerah Bojonegoro katanya gitu ya. Padahal bukan Bojonegoro aja, tapi di semua daerah pun mengalami. Hutang produktif aja nggak aman kalau Riko bilang. Apalagi hutang konsumtif. Apa itu hutang konsumtif? Hutang yang diambil untuk tujuan kepuasan diri dan tidak berhubungan langsung dengan peningkatan pendapatan. Jadi kita berhutang hanya karena kita pengen. Itu namanya hutang konsumtif. Kok ada gitu hutang yang kita ambil karena kita nggak pengen? Contoh ya, ada orang-orang yang bilang, kalau saya bayar rumah sakit, itu kan bukan karena saya pengen. Ah, gimana dong kok? Saya nggak punya duitnya, nggak punya uangnya, tapi kan rumah sakit harus dibayar. Nanti kita akan bahas bahwa hutang bukanlah keterpaksaan dari keadaan, tapi hutang adalah buah dari keputusan. Ada orang yang bilang begini, if you can make payment doesn't mean you can afford it. Sama seperti tadi Pak Satria juga udah highlight sedikit, dunia ini sekarang penuh jebakan-jebakan finansial. Kenapa? Karena bunga, bunga itu adalah bisnis yang besar. Bunganya kecil, tapi kalau dikumulatifkan dari seluruh Indonesia, wih, pinjol itu income-nya besar, pendapatannya besar. Beberapa orang merasa bahwa kalau saya bisa bayar pakai kartu kredit, maka ya saya layak buat dapat. Beberapa orang bilang, kalau saya bisa bayar pakai leasing, maka saya layak untuk dapat mobil ini. Saya layak untuk pakai mobil ini. Beberapa orang bilang, kalau saya bayar pakai pay later, maka sebetulnya saya berhak untuk bisa traveling, menikmati keindahan dunia di tempat lain. Bukankah dunia ini diciptakan Tuhan untuk kita nikmati? Wah, mulai berkata rohani, Tuhan akan menyediakan. Jangan kamu khawatir. Wah, gitu. Mulailah kita isi dengan pembenaran-pembenaran yang kayaknya rohani banget. Jangan takut, gesek aja dulu. Nanti cukuplah, nanti kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Wah, gitu ya, kayaknya rohani banget. Tapi itu namanya akal-akalan kita doang. Ini adalah beberapa penyebab dari kita akhirnya masuk ke dalam yang namanya jeratan hutang. Penyebab yang pertama, kesalahan, greedy. Greedy adalah salah satu penyebab terbesar dari hasil survei. Apa yang disebut dengan greedy atau keserakahan? Greedy adalah ingin mendapatkan lebih dengan cara yang tidak benar. Boleh nggak kalau kita memperbesar usaha? Boleh. Tapi kalau orang Sunda bilang,
jangan ngarau kusiku, katanya gitu ya. Kita belum punya kemampuannya, belum punya kapasitasnya, tapi kita paksakan dengan cara kita berhutang dan kita punya iman. Kayaknya benar. Tenang, nanti Tuhan akan menyediakan. Kayaknya benar. Tapi jangan-jangan akar dari kata-kata tenang, nanti Tuhan yang akan menyediakan. Sekarang kita yang penting DP-in dulu aja, ambil dulu aja. Jangan-jangan itu karena greedy, bukan karena disuruh sama Tuhan. Cuman kita mengiyahkan diri karena kitanya pengen. Padahal itu karena greedy. Yang kedua, ini adalah penyebab kita rata-rata orang ya berhutang. Yang kedua adalah gaya hidup. Bukankah ada di dalam Alkitab yang bilang bahwa tenang aja, Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Ya, kebutuhan hidup itu kecil Bapak Ibu. Kebutuhan hidup itu bisa pasti terpenuhi kalau kita lakukan bekerja dengan benar, Tuhan pasti cukupkan, betul. Tapi seringkali kita mix up, bercampur antara kebutuhan hidup dengan gaya hidup. Kebutuhan hidup itu makan kebutuhan hidup. Tapi sekali makan 1 juta itu gaya hidup. Kebutuhan hidup itu punya tempat bernaung. Tapi dalam kondisi kita belum sanggup, kita pengen berhutang KPR yang kita cicilnya juga ngos-ngosan. Tadi Pak Satria bilang lebih dari 30% nggak sehat, betul. Tapi kita mark up harganya, harga rumahnya kita mark up supaya kita bisa dapetin DP-nya lebih gede, lalu nanti cicilannya kumaha engke, katanya gitu ya. Gimana nanti gaya hidup. Karena apa? Karena orang-orang, Riko, teman-teman saya, rumahnya nggak begitu. Rumahnya tuh gedung gede-gede. Aduh, masa Riko. Gaya hidup. Yang berikutnya, apa perangkapnya? Yaitu manajemen keuangan kita nggak mempersiapkan dana darurat yang memadai. Contoh kasus, ketika kemarin terjadi pandemik ya, di masa-masa COVID itu semua orang stuck, semua orang diam di rumah dan kita nggak tahu ini sampai kapan. Bahkan ada banyak karyawan yang di layoff, ada banyak karyawan-karyawan yang di downsizing, ada banyak karyawan-karyawan yang kerjanya biasanya seminggu 5 hari, ini sekarang seminggu 3 hari aja. Gajinya potong 50%. Nah, ketika kita tidak mempersiapkan dana darurat yang memadai, kita terbiasa, sekali lagi, kita terbiasa punya uang habis cicilan, punya uang habis cicilan, punya uang habis cicilan tanpa mempersiapkan dana darurat, maka yang terjadi adalah ketika something happen, diizinkan sesuatu terjadi, banyak keluarga-keluarga berantakan finansialnya. Kenapa? Karena cicilannya lebih besar dari yang sanggup dia bayar. Ini yang terjadi ketika kita tidak mempersiapkan dana. Yang keempat, ini adalah penyebab berhutang. Mencoba memprediksi pendapatan masa depan. Iya, yang keempat ini pun saya pernah ada di situ. Ketika saya bilang, udah tenang aja, nanti kan komisi dari Prudential muncul. Udah nggak apa-apa, sekarang kita mumpung lagi acara ini ya, event yang fair nih, mumpung lagi acara tiket pesawat lagi pada diskon nih, mumpung lagi acara gitu ya. Ini si Garuda nih lagi diskon besar nih, promo nih. Tenang, nanti kan kita dapat. Tenang, nanti kan kita dapat. Memprediksi pendapatan di masa depan itu yang sering kali terjadi. Sehingga orang berani sekarang ambil, kan nanti dapat. Kan nanti dapat. What if? Sekali lagi, waktu dan uang itu dititipkan. Ketika kita terus memprediksi ke depan, kita nggak sadar. Waktu itu bukan kita yang kontrol, uang itu bukan milik kita.
Saya pernah ada di sini sehingga akhirnya saya nggak sanggup untuk bayar kartu kredit saya bad debt dan even rumah nggak kebayar. Padahal income waktu itu 3 digit. Yang kelima, ini yang menjadi ujung akhir. Kebiasaan atau habit. Dikit-dikit orang ngegampangin utang dululah, pinjam dululah, pakai dululah, ini dululah, itu dululah, kebiasaan. Kalau kita ada uang itu bukan dikelola, tapi uang itu dipakai berfoya-foya. Kenapa? Karena kalau tenanglah, gampang lah. Nah, jangan-jangan waktu saya lolos dari hutang yang pertama tahun 2011, itu saya toh lagi di hutang tahun 2015 karena saya kebiasaan yang dulu juga Tuhan luputkan. Wah, seakan-akan rohaninya adalah eh, kita itu berjalan di atas air bersama dengan Tuhan. Wah, kayak bener aja gitu ya. Bapak Ibu, saya baca Petrus itu berjalan di atas air cuma 1 kali. Tapi kalau si Riko ya, ini utang lagi, utang lagi, utang lagi. Apakah si Riko ini lebih hebat dari Petrus? Sehingga saya pakai quotes-nya, tenang, kita akan berjalan di atas air bersama dengan Tuhan. Nonsen, Fred, Bapak Ibu, itu cuma nyeneng-nyenengin keinginannya saya. Dan akibatnya, apa yang terjadi ketika saya terlilit dari hutang, saya terperangkap dan menjadi hamba uang. Yang di pikiran saya setiap hari hanya uang, 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 uang. Udah bukan lagi apa yang Tuhan mau ya Tuhan. Ketika saya diperhadapkan sebagai agen asuransi, saya diperhadapkan. Di satu sisi, saya bisa closingin ini orang. Di sisi lain, dia sebetulnya tidak memerlukan produk ini. Tapi di sisi yang berikutnya, saya dikejar-kejar debt collector. Maka saya akan bilang, maaf ya, kamu perlu ambil produk ini. Saya akan merangkai kata sedemikian bagus supaya dia ambil produk itu, walaupun produk itu dia nggak perlu. Kenapa? Karena buat saya, ini saya besok dikejar sama yang namanya debt collector. Tenang aja, kan Tuhan mah baik. Tuhan tahu kok keadaan saya. Saya nggak send perpuluhan, saya nggak kirim perpuluhan. Dan saya bilang, tenang, Tuhan tahu kok keadaan kita hari-hari ini. Tuhan juga nggak pengen dengan kita membayar perpuluhan, terus kita jadi nggak bisa makan. Fred, itu semua saya pakai sebagus-bagusnya karena keinginan saya. Semua ide-ide itu keluar tiba-tiba dengan kreativitas. Karena apa? Karena saya sebenarnya di saat itu tidak menjadi hamba Tuhan. Di saat itu saya sedang menjadi hamba uang. Jadi apakah berhutang itu berdosa? Saya enggak tahu dan bukan ranah saya untuk bilang ini dosa, ini tidak dosa. Tapi ketika saya menjadi hamba uang, yes, saya percaya. Disitulah saya sedang amarsia, saya sedang melenceng daripada tujuan yang Tuhan berikan dalam hidupnya saya. Dan bukankah itu dosa? Ketika kita tidak lagi berpegang kepada Tuhan, tapi kita berpegang kepada uang. Ketika kita sibuk mencari uang dan enggak memperdulikan lagi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bukankah saat itu kita tidak lagi menjadi hamba Tuhan? Alhasil, setelah saya melewati masa-masa kemarin berhutang, baik itu yang lulus maupun yang lolos, terutama ketika yang lolos, saya mulai pikirin ada satu mentor kami, Pak Samiton Pangela, waktu itu datang ke kantor dan dia bilang, Riko, waktu itu kita lagi ada di dalam satu step yang namanya purpose. Kita lagi dibantu, teman-teman di Legacy lagi dibantu untuk mengenali purpose. Apa sih yang Tuhan mau? Karena kita percaya bahwa hidup kita di dalam dunia ini punya tujuan. Nah, Kasam kasih tahu kami untuk ayo cari tujuan kamu. Kenapa kamu diciptakan? Why you live? Kenapa kamu hidup? Nah, itu ada purpose-nya. Ayo cari. Akhirnya kita menemukan, kita suami istri menemukan bahwa ada banyak orang yang terjerat dalam kondisi keuangan, memanage nggak benar,
sehingga mereka masuk dalam perangkap hutang dan akhirnya terjadilah perpecahan-perpecahan dalam keluarga, bahkan terjadilah hal-hal yang Tuhan tidak inginkan terjadi dalam keluarga demi keluarga. Dan Kasam bilang bahwa Riko, mata air kamu dulu, kamu perlu modeling. Supaya apa? Supaya itu bisa menjadi, air mata kamu dulu ketika kamu berhutang, itu kamu perlu modeling. Supaya itu bisa menjadi mata air buat orang lain. Karena kita nggak tahu, mungkin Bapak Ibu di tempat ini, yang ada di Zoominar ini, nggak pernah punya problem dengan keuangan, nggak pernah punya problem dengan hutang. Jangan-jangan Bapak Ibu punya purpose sebagai pengajar dan pendidik. Ada orang-orang yang punya problem dengan hutang piutang, sampai mereka ngalamin hopeless. Nggak ada harapan lagi. Kita nggak bisa keluar dari sini. Mereka nggak bisa lihat kedahsyatan dan kebesaran Tuhan hanya karena mata mereka tertutup sama yang namanya hutang. Nah, jangan-jangan 10 langkah sederhana yang Riko pernah lalui bisa membantu mereka. Jadi, buat Bapak Ibu yang, tapi Riko saya nggak pernah ngalamin utang, jangan-jangan 10 langkah sederhana ini bisa membantu orang lain. Oke ya, Bapak Ibu ya. Saya nggak ada bermaksud mengajari, menggurui, nggak sama sekali. Bapak Ibu pasti punya pengalaman yang jauh lebih hebat, jauh lebih baik. Tapi izinkan Riko share, ada 10 langkah yang waktu itu kami berdua lewati. Sehingga kita berdua, puji Tuhan, lulus dari permasalahan hutang piutang. Yang pertama yang kita lewati pertama kali ketika kita dalam keadaan kalut, Bapak Ibu, ini yang saya rasakan ya. Ketika kita punya hutang, nggak tahu cara bayarnya, dikejar-kejar, itu perasaannya kalut, kagak jelas. Kita punya 3 fungsi otak di kepalanya kita. Fungsi yang pertama adalah human brain, itu yang membedakan kita dengan hewan-hewan mamalia. Ya, human brain itu punya daya cipta, daya creativity. Karena Allah kita kreator, kita itu punya daya kreatif. Adanya di mana? Di human brain. Tapi sayang sekali ketika Riko dalam keadaan tertekan, penuh dengan ketakutan, nggak bisa bayar utang, nggak ngerti gimana cara bayarnya, human brain-nya Riko di-lock. Dan yang muncul adalah mammalian brain dan reptilian brain. Yaitu perasaan takut, khawatir, cemas, berlebihan. Dan reptilian brain, yaitu otak yang membuat kita pokoknya sekarang lolos dulu. Gimana caranya? Lolos dulu. Dan 2 otak itu membuat Riko gerabak-gerubuk, sikut kanan, sikut kiri, makan orang atau apapun, merugikan orang pun terserah, yang penting dapat duit. Nah, selama kita masih nggak menyadari keadaannya kita, dengan hal-hal apa kita menyadari? Dengan acceptance, menerima diri dan keadaan. Oke, saya ada dalam kondisi berhutang. Oke, hutang ini adalah akibat dari keputusan-keputusan salah saya di masa lalu. Saya pernah mengambil keputusan yang salah. Acceptance, terima. Karena ada banyak orang saling menyalahkan. Seperti cerita Riko dan istri, waktu kita nggak bisa bayar, mata sinis Riko muncul dan Riko langsung tanya, bernada menghakimi. Kenapa ya? Kok kita nggak bisa bayar? Padahal kita income sekarang udah gede loh. Menteri Keuangan mulai terasa terzolimi. Ya, terjadilah keributan dalam rumah tangga. Nah, bagaimana kita bisa acceptance? Gimana kita bisa lebih tenang? Roma 8 ayat yang ke-28 bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu akhirnya dalam keputusan salah yang pernah saya buat di masa lalu pun, Allah bisa turut bekerja. Di dalam keadaan saya punya hutang dan nggak tahu cara bayarnya pun, Allah bisa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang jadi pertanyaan, apakah kita mengasihi Allah dalam kondisi kita terjebak, terjepit dalam hutang? Itu mungkin boleh kita tanyakan.
Kalau kita memang mengasihi Allah, apakah kita menomorsatukan Allah ketika kita diperhadapkan mau makan orang ini atau mau tetap melakukan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan? Mau tetap memberi atau berusaha untuk mengambil? Yang mana yang kita ikuti? Mau kita akal-akalin supaya kita cuan atau kita berpikir apa yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk membantu hidupnya dia melalui profesinya saya? Yang mana? Kalau kita mengasihi dia, maka Allah turut bekerja. Tapi kalau kita makan kiri, makan kanan, sikat kiri, sikat kanan, ngaco, ngelakuin segala sesuatunya, terus kita jatuh dalam hutang, lalu kita meraung-raung sama Tuhan dan bilang, why God? Why me God? Padahal saya sudah melakukan sharing firman Tuhan. Saya sudah melakukan, kita bangkit ya apa yang sudah kita rasa kita lakukan. Jangan-jangan sebenarnya kita tidak mengasihi dia. Kalau kita tahu bahwa Allah turut bekerja, maka keputusan kita adalah kasihi dia, mengasihi dia. Acceptance. Yang kedua, appreciation terhadap diri kita. Syukuri diri dan keadaan. Keberhargaan diri kita itu nggak berubah. Sama seperti satu lembar uang 100.000 yang even dia dikucel-kucel, lalu kita buang dari lantai 2, misalkan kita lempar ke tengah jalan, nggak tunggu berapa lama, maka uang itu akan hilang. Kenapa? Karena nilainya tidak berubah. Tetap 100.000. Begitu pula kita ini berharga. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita ini anak-anak Allah, kita ini berharga. Yang seringkali orang lupa mengapresiasi diri, dia bercampur antara keputusan yang salah, keadaan, dan keberhargaan diri. Jadi dia merasa saya berhutang, saya malu, saya minder, semuanya campur jadi satu. Padahal ya keputusannya salah, tapi diri kita tetap berharga di mata Tuhan. Kalau kita menyadari diri kita berharga, maka kita bisa mensyukuri diri dan keadaan. Tapi kalau kita sudah kehilangan rasa berharga di dalam diri, kita merasa minder, rendah diri, untuk datang ke WBI aja nggak mau, nggak enak, malu karena aku bangkrut, aku punya hutang. Semakin menjauhlah dari persekutuan dengan Tuhan, bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan? Kalau kita mencari Tuhannya juga enggak. Lalu yang berikutnya adalah self-esteem, tentang keberhargaan diri. Ini yang saya lupa. Ketika pabrik saya bangkrut, saya dulu merasa saya berharga karena punya pabrik. Saya dulu merasa karena saya punya uang, maka orang menghargai saya. Jadi ketika pabrik bangkrut dan saya berhutang banyak, saya malu sekali. Saya mulai mengcover dengan apa? Dengan kesombongan. Saya mulai ngomong tinggi. Saya lebih sombong dari sebelumnya ketika saya punya pabrik. Ya, saya menaruh keberhargaan diri saya pada uang. Padahal uangnya juga bukan uang saya. Pabriknya juga bukan pabrik saya. Itu pabrik titipannya Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, itu pasti baik buat saya. Nah, ini yang terjadi. Jadi langkah pertama dalam kita mau keluar dari hutang adalah penyadaran dulu. Kembali. Kenapa? Karena Alkitab berkata di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, masuk ke tahap yang kedua, yaitu berdoa. Berdoa bukan kita meminta-minta sama Tuhan. Tuhan, selesaikan hutang-hutangku, bukan. Kita yang berbuat, kita yang bertanggung jawab. Kita yang salah mengambil keputusan. Kita yang perlu memikul tanggung jawab. Banyak orang pikir kalau berdoa itu meminta-minta. Bukan. Berdoa itu artinya pengakuan dan penundukan kepada Tuhan. Doa itu adalah pujian kepada Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu di hidupnya kita. Tapi kita nggak bisa berdoa tanpa step nomor 1 kita lalui, yaitu tenang. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Bagaimana kita bisa menguasai diri dan menjadi tenang kalau step nomor 1-nya kita nggak beres?
Lalu kita berusaha berdoa, berdoa, berdoa. Mentok Bapak Ibu. Kita berdoa tapi kita nggak percaya. Kita berdoa tapi kita bersungut-sungut. Mentok. Itu yang saya rasakan. Bukan percuma berdoa, bukan, bukan, bukan. Tapi selesaikanlah, jadilah tenang dulu. Baru kita bisa berdoa, kita memuji nama Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi. Pasti baik buat saya. Pasti baik buat saya. Walaupun di tengah segala keputusan salah yang pernah saya buat, di tengah ketidaknyamanan, tapi kita tahu bahwa ini pasti baik buat saya. Yang ketiga, baru kita mulai action. Setelah kita mengerti, kita tenang, dan kita berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk hal-hal yang akan kita lakukan. Tuhan, saya mau bertanggung jawab terhadap hutang yang saya buat. Tuhan, berikan saya kekuatan, berikan saya hikmat untuk saya bisa memahami langkah-langkah yang Tuhan mau. Nah, yang ketiga adalah langkah-langkah yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menetapkan anggaran, budgeting. Seorang pakar ekonom berkata bahwa budgeting itu seperti kompas yang akan membantu kita dari keterombang-ambingan di tengah lautan. Jika kita Suaranya hilang Pak Riko. Oke, sekarang apakah ada? Ada ya. Nah, tadi bicara kompas sampai situ udah sempat hilang atau belum? Ada ya. Nah, ada Vanita Van Kessel namanya. Bapak Ibu nanti bisa googling cari Vanita Van Kessel. Itu dia bilang katanya budgeting itu seperti kompas yang akan membantu kita kalau kita tahu posisi kita di mana dan kita tahu ke arah mana kita menuju. Budgeting itu jadi kompasnya. Yang gawatnya adalah banyak orang nggak mau tahu dia ada di mana karena takut menghadapi situasinya. Dia, udahlah, nggak usah pusing, nggak usah mikirin utang-utang dulu lah, nanti Tuhan akan selesaikan. Udah nggak mau pusing lah, nggak mau pusing lah. Nah, ini yang terjadi. Ya, udah, percuma. Kita nggak usah stres. Nah, itunya benar. Tapi nggak menghadapi kenyataan itu yang kurang benar. Budgeting itu bicara tentang kita tuliskan, anggarkan. Kalau kita terus lakukan habitnya, kebiasaannya belanja nggak dipikir, belanja nggak ditulis, maka hutangnya nggak akan pernah beres. Walaupun kita berdoa, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan hidupku. Nonsen, nggak akan pernah beres. Dengan budgeting kita bisa mengerti keadaan kita sekarang. Money tight policy. Ikat pinggang kita. Bertobatlah gitu kasarnya ya. Dari kebiasaan-kebiasaan. Bertobatlah. Bagaimana cara bertobat dari kebiasaan? Tuliskan apa-apa saja yang boleh kita beli yang namanya kebutuhan, bukan keinginan. Ditulisin, makan, budget saya sehari berapa buat makan. Kita belanja ke pasar, beli. Kalau kita makan sayur terus juga, kita nggak akan mati, percayalah. Kalau kita makan ayam cuman seminggu sekali pun kita nggak akan mati. Daripada kita terus melakukan habitnya kita spending without budgeting. Ini yang ketiga yang perlu kita lakukan, budgeting. Tuliskan apa aja pengeluarannya kita. Coba kita cek, ini kebutuhan atau keinginan ya. Jangan-jangan kita beli sendal, padahal sendal kita masih ada 30 pasang di rumah. Hanya karena diskon 70%. Dari yang tadinya 10 juta, sekarang menjadi cuma 3 juta. Kapan lagi, Pak Riko? Nah, itu yang terjadi ya sama saya. Yang keempat, setelah kita budgeting, kita buat daftar. Daftar harta. Semua yang Tuhan titipkan, harta yang kita rasa milik kita itu, kita buat daftarnya. Yang masih cicil, kurangi sama sisa cicilannya. Contoh seperti ini, daftar harta. Nih,
Rumah, misalkan harga 500 juta, sisa cicilannya 200 juta. Harta sebenarnya yang ada di tangan kita 300 juta. Nah, dengan kita tahu aktiva kita, dengan kita tahu harta yang ada di rumah, yang ada sekarang, yang ada pada kita itu segini, maka akan lebih mempermudah untuk kita merelakan. Kita jual apa yang bisa kita jual untuk kita membayar hutang. Karena ada banyak orang, kayak lagi ya, ada banyak orang yang nggak mau bayar utang, padahal dia masih pakai gelang emasnya. Nggak mau bayar utang, padahal dia masih bisa beli sneakers barunya. Nanti kalau ditagih sama orang yang dia pinjam uang, dia bilang, saya nggak punya uang, nantilah kalau saya punya uang juga saya bayar. Kamu teh katanya anak Tuhan. Wah gitu ya. Lebih galak daripada yang nagih. Nah, banyak orang ternyata masih pegang sesuatu tapi belum mau bayar utangnya. Ingat, itu pun habit. Lalu berikutnya langkahnya adalah yang kelima, tuliskan daftar hutang. Ingat, supaya kita tahu tadi kompas berguna kalau kita tahu posisi kita di mana dan ke arah mana kita akan menuju. Nah, sekarang kita lagi poin 4 dan poin 5 ini untuk mengetahui posisi kita di mana. Daftar hutang, urutkan hutangnya dari yang paling besar ke yang paling kecil. Juga urutkan bunganya. Mana yang bunganya lebih besar. Oke, setelah itu yang bisa kita bayar. Jangan ditunda-tunda, jangan menunda-nunda pembayaran hutang yang kita memang bisa bayar. Poin nomor 6 adalah maksimalkan pendapatan potensial kita. Waktu adalah pendapatan potensial. Kalau kita di agenda kita, buku agenda kita, jadi kata leader saya, ada 2 buku yang mempengaruhi buku ketiga. Buku pertama adalah buku agenda. Kita bilang kita nggak punya uang, tapi begitu kita lihat agenda kita banyak yang kosong. Ya pantas aja orang kita nggak kerja, padahal kita berkata kalau engkau bekerja janganlah engkau makan, katanya begitu. Orang kita kagak kerja, kita berharap uangnya banyak. Ya gimana bisa. Nah, maksimalkan pendapatan potensial. Buku pertama adalah buku agenda katanya. Buku kedua adalah buku anggaran. Kalau kita beres antara buku agenda dan buku anggaran, maka daftar aset akan muncul. Kalau kita nggak beres di antara kedua buku ini, atau dua-dua aja kita nggak beres, maka daftar hutang yang akan muncul. Ya, jadi cek agenda. Udah kita cek agenda, ternyata saya punya idle time yang cukup banyak. Lalu carilah peluang pekerjaan tambahan yang menghasilkan pendapatan tambahan. Yang menarik adalah banyak orang gengsi dengan jubahnya. Padahal kalau saya perhatikan ya, baik pembantu rumah tangga maupun, maaf kata nih, karena papa mama saya juga di bidang pelayanan ya. Baik pembantu rumah tangga maupun pendeta, mereka sama di hadapan Tuhan, yaitu hamba. Sekali lagi, baik pembantu rumah tangga maupun pengusaha, mereka sama di hadapan Tuhan, yaitu hamba. Namun sayangnya, ada banyak istri pengusaha yang terlilit hutang dan mereka gengsi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menurut mereka, apaan pekerjaan model gitu? Kamu nggak tahu saya istrinya siapa? Gengsi itu kata lainnya adalah sombong. Ketika kita gengsi pada saat itu, kita sedang sombong. Padahal dosa pertama katanya Adam dan Hawa itu jatuh karena kesombongan, pengen setara dengan Tuhan. Bahkan nenek moyangnya dia tuh, yang si ular tua itu, yang ngejok-ngejokin itu, katanya dosanya Lucifer juga adalah sombong, pengen dipuji. Nah, hati-hati kalau kita udah punya utang, terus kita nggak mau ngerjain kerjaan yang kesempatannya bahkan Tuhan berikan dalam hidupnya kita, jangan-jangan kita sombong. Dan begitu kita belum beres dengan kesombongan, jangan-jangan Tuhan izinkan hutangnya tetap ada untuk menyadarkan kita bahwa kita sombong. Poin nomor 7, buatlah escape plan.
Buatlah perencanaan pelunasan hutang. Lalu kita buat dari yang bisa dibayar dulu. Bayar, lalu bakar. Bayar, bakar, bayar, bakar. Saya punya ratusan lembar dulu yang ketika saya hutang sama Bank Mandiri, selesai, bakar. Saya hutang sama pabrik A, selesai, bakar. Terus, begitu terus. Dan puji Tuhan tahun 2014 lebaran-lebaran itu selesai terbakar semua. Dibikin lagi tahun 2016. Dasar Siriko ya. Tapi sekarang puji Tuhan udah selesai. Escape plan seperti ini nih. Berapa? Ayo bayar, 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 bayar. Supaya apa? Supaya jangan sampai ketika kita dapat rezeki nih dititipin sama Tuhan, kita lupa bayar. Kita pakai dulu buat liburan, ke Pangandaran dulu, mumpung ada rezeki nomplok nih. Padahal kita masih punya utang. Nah, hati-hati, itu berarti kita belum ready, belum siap. Gitu ya. Nomor 8, berhenti berhutang dengan alasan apapun. Seorang yang namanya Warren Buffett itu berkata, ada banyak cara keluar dari lubang hutang, tapi yang pasti bukan dengan menggali lebih dalam. Ya, ada banyak cara keluar dari lubang hutang. Kita bisa melakukan pekerjaan ini, pekerjaan itu, kita bisa menyusutkan anggaran, kita bisa monetize policy, ya banyak. Tapi pasti nggak dengan menggali lebih dalam. Ya, tapi berapa banyak orang yang gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Dia pikir dia bisa menyelesaikan hutang dengan gali lubang, hutang yang baru. Nggak bisa. Yang ke-9, yaitu be content. Belajarlah untuk berkata cukup. Ketika saya jadi bagian di sini, tahun 2016, saya berhutang lagi, tambah lagi hutang, walaupun income-nya besar, saya kebingungan, kita belajar untuk gimana caranya kita mengelola keuangan. Dari Crown Ministry, lalu kita ngerti, kita paham, dan sekarang kita tahu kapankah kita perlu berkata cukup. Ada satu slogan yang leader saya bilang, bahwa kita sebagai anak Tuhan yang ada di dunia ini, ada satu kalimat yang perlu kita pegang, cukup buat saya, limpah buat orang lain. Karena purpose-nya kita, itu pasti untuk menjadi berkat buat orang lain. Pasti. Kalau kita terus memperkaya diri, memuaskan diri, hati-hati. Kita bisa terjebak dengan kata cukup. Dunia berkata, nggak pernah kok ada kata cukup. Yes, tapi kita tidak berasal dari dunia. Kita perlu tahu kata cukup. Dan kalau Tuhan izinkan untuk dititipin finansial yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik, itu pasti ada pribadi-pribadi di luar sana yang kita perlu bantu. Pasti. Kita perlu mengalirkan berkat-berkat Tuhan itu untuk pribadi-pribadi di luar sana. Belajarlah untuk berkata cukup buat saya, limpah buat orang lain. Dan yang ke-10, never give up. Karena saya tahu dalam mengalahkan habit itu bukanlah peperangan yang mudah. Habit adalah hal yang mengikat. Dan untuk mengalahkan kenyamanan, mengalahkan habit itu bukan hal yang mudah. Tapi kita tahu bahwa ada sesuatu yang menanti kita. Ketika kita terlepas dari jeratan, maka air mata kita itu akan segera menjadi mata air buat orang lain. Bukankah itu tujuan? Kenapa Tuhan masih biarkan kita ada di dunia? Untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Jadi ayo, kalau kita berpikir hanya untuk diri kita, seringkali kita menyerah di tengah jalan. Tapi kalau kita berpikir ada tujuan besar, yang Tuhan pasti titipkan dalam hidupnya saya. Saya mau jadi berkat buat orang lain. Kita bisa bilang never give up. Ada satu cerita di Dua Raja-Raja, waktu itu Elisa, Nabi Allah, ketemu sama satu orang janda. Ya, janda ini istri hamba Tuhan. Dan dia bilang di Dua Raja-Raja 4, ya, ayat 1-7, nanti teman-teman, Bapak Ibu boleh baca. Di ayat yang pertama, janda ini awareness-nya muncul, keadaan dia punya utang banyak, ya, bahkan 2 orang anaknya katanya mau diambil sama penagih hutang. Tapi yang dia lakukan benar, dia datang pada Nabi Allah, dia datang pada Tuhan, dia minta, dia dengar, dia pengen tahu apa yang Tuhan mau. Dia nggak kalut, dia datang kepada Tuhan. Di ayat yang kedua, Elisa bertanya,
apa yang ada padamu. Ya, mulailah dari apa yang ada pada kita. Tuhan nggak pernah minta hal yang nggak ada sama kita. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus bertanya sama murid-murid, apa yang ada padamu? Mujizat besar selalu terjadi dengan kita menyerahkan apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita? Yang ada pada kita adalah waktu. Yang ada pada kita adalah financial. Dan kita akan kelola. Kita serahkan di bawah kaki Tuhan. Itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Kita akan kelola karena kita tahu itu milik Tuhan. Bukan milik kita. Jadi buang-buang waktu dan buang-buang duit itu tanda bahwa kita tidak mengakui kedaulatannya Tuhan. Lalu ayat 3 sampai ayat 6. Janda itu bekerja dengan anak-anaknya. Ketika Elisa bilang, ayo kumpulkan tempayan-tempayan, pinjemin tempayan-tempayan dari tetangga-tetangga. Janda itu nggak banyak mikir. Malu atuh, nggak ngomong gitu. Tapi dia lakukan. Dia memberi yang terbaik. Dia kerjakan. Dan ayat 7, ini adalah ayat yang semua orang yang berhutang inginkan. Yaitu mujizat terjadi. Minyak dalam buli-buli tidak pernah habis. Elisa bilang, bayarlah hutangmu. Dan hiduplah dari lebihnya. Ada banyak orang yang diberkati oleh Tuhan, tapi hutangnya nggak mau bayar. Dia hidup dari apa yang dititipin sama Tuhan. Bukan bayar utang dulu, malah dipakai dulu pelesiran. Bukannya bayar utang dulu, malah beli ini, beli itu dulu. Malu, masa rumah orang Kristen kok nggak ada pohon Natal di bulan Desember? Padahal utang belum bayar. Beli pohon Natal harga 3 juta. Kan bingung ya prioritasnya. So, Bapak Ibu, hari ini kita belajar untuk kita boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Karena yang Tuhan mau adalah kita dari satu kemuliaan menuju kemuliaan. Karena apa? Karena ketika kita ada dalam kemuliaan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin itu yang bisa Riko share. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung atau nggak tepat. Oh, ini pemaknaan Alkitabnya nggak pas nih. Aduh, mohon maaf. Ya, Riko perlu belajar lebih banyak. Saya kembaliin sama Cili dia. Baik, terima kasih Pak Riko share-nya yang luar biasa. Bapak Ibu yang hadir pada webinar sore hari ini, yang ingin bertanya boleh langsung raise hand atau boleh ketik di kolom chat. Nah, sebelum ada yang bertanya, saya ingin meringkas dulu sekilas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Riko Dwi Nugrah. Yang pertama, bahwa kita itu adalah pengelola, bukan pemilik. Baik itu waktu maupun uang, semuanya adalah titipan. Yang kedua, bahwa Alkitab menegaskan kita jangan berhutang. Yang ketiga, hutang itu adalah sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang, jasa, maupun benda yang diikuti oleh kewajiban pengembalian. Jadi ada kewajiban pengembalian kepada pihak yang menghutangi. Dan hutang itu bukan tekanan, tapi sebuah keputusan. Nah, penyebab berhutang tadi ada disampaikan beberapa poin, keserakahan gaya hidup, tidak mempersiapkan dana darurat yang tidak memprediksi pendapatan masa depan dan juga kebiasaan. Serta tadi ada 10 langkah yang bisa kita share untuk lepas dari jerat hutang. Dan yang terakhir, stop buang waktu dan stop buang-buang uang. Kita tinggalkan gengsi, karena gengsi adalah kesombongan. Mungkin itu hal yang luar biasa yang bisa saya ringkas pada sore hari ini. Adakah di antara Bapak Ibu semua yang hadir ingin bertanya? Boleh langsung raise hand saja. Ada di kolom chat, Bu Lydia. Ada di kolom chat. Iya, baik. Ini ada pertanyaan Pak Riko. Shalom, kira-kira persen dari penghasilan untuk dana darurat? Oke, sama Ibu Ratna ya. Iya. Oke. Bu Ratna, secara teori bahwa seharusnya 30% dari penghasilan, total penghasilan, kita nggak boleh pakai. Karena itu perlu disimpan buat dana darurat
lalu investasi masa depan, dan insurance. Ya, 30% dari penghasilan. Nanti ada orang yang bilang, wah kalau 30% dari penghasilan saya makan apa? Jawabannya adalah makan nasi, karena kita orang Indonesia. Ya, sekali lagi, seringkali problemnya kita adalah di gaya hidup, bukan di kebutuhan hidup. Gitu. Itu idealnya. Gitu ya, Lydia. Baik, jadi Bu Ratna mungkin sudah bisa menjawab pertanyaan. Yang lain, adakah yang mau bertanya lagi? Salam. Saya mau bertanya, Bu. Silakan Bu Ida. Dulu saya punya usaha. Sebelumnya terima kasih Bapak Riko, pembabarannya sangat luar biasa ya. Saya dulu punya usaha, lalu usaha saya bangkrut. Saya jual sembako. Terus ada orang banyak hutang sama saya. Hutang dia itu tidak bisa bayar. Lalu saya datang ke rumahnya, barang yang ada di rumahnya itu saya ambil. Apakah itu boleh atau tidak? Kasih. Oke. Sekali lagi kalau bicara boleh atau tidak boleh, Riko bukan dalam kapasitasnya untuk bilang boleh atau tidak boleh. Karena negara kita negara hukum. Pastinya hukumlah yang akan memproses segala sesuatunya, boleh atau tidak boleh. Gitu ya. Tapi prinsipnya yang Riko coba untuk share di sini adalah apa yang ada pada kita. Misalkan ya, kalau orang lain berhutang sama kita, nah kemampuan orang itu membayar sama kita, itu menurut Riko bukan ada di tangan kita kuasanya, kontrolnya. Ya, tapi kita mau berhutang, itu kontrolnya di tangan kita. Kalau kita mau membayar, itu kontrolnya di tangan kita. Dulu saya cukup kecewa ketika saya bayar sama orang-orang ketika saya bangkrut nih, saya bayar sama orang-orang. Tapi di dunia dagang, dunia bisnis, juga ada orang-orang ya bayar-bayar yang utang sama saya. Tapi mereka nggak bayar sama saya karena tahu saya bangkrut. Gitu ya. Biasanya kan kalau kita nggak bangkrut, kita bisa kasih barang sama mereka, barang yang udah mereka dapat di bulan yang lalu mereka bayar. Gitu, satu giro, satu giro, satu giro. Nah, begitu saya bangkrut, itu kesempatan buat mereka untuk nggak bayar. Dan itu memang terjadi. Sekali lagi, saya sudah kehilangan uang. Tapi saya nggak mau kehilangan sukacita. Dan keputusan itu ada di tangannya kita. Jadi sampai hari ini, adakah Riko orang yang nggak bayar sama Riko dari waktu pabrik bangkrut? Ada jawabannya. Tapi nggak apa-apa. Kita semua punya PR. PR-nya saya akan kerjakan. Mereka pun punya PR. PR-nya mereka akan kerjakan. Gitu sih, Ibu Ida. Baik, jadi yang penting kita yang bayar hutang gitu ya Pak Riko ya. Jangan sampai kita menganggap hutang-hutang kita sudah dibayar lunas di atas kayu salib, itu enggak. Jadi harus tetap dibayar untuk hutang. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Maaf Bu, maksudnya gini, karena saya ada hutang dengan orang, dengan satu bank gitu. Jadi mau tidak mau, saya harus ambil barang dia untuk menutupi hutang, gitu maksud saya. Gimana tuh Pak? Paham Ibu Ida. Sekali lagi, Riko pun di kondisi yang sama dengan Ibu Ida waktu itu ya. Saya punya utang ke bank, punya utang ke supplier kain, pabrik kain, punya utang ke karyawan. Nah, saya merunutkan mana yang harus saya bayar urgent. Gitu. Yang lain semua akan saya bayar, tapi mana yang saya harus bayar urgent. Dan yang terjadi adalah seperti tadi Riko cerita, Bu Ida, saya berhutang itu karena keputusannya saya. Saya menghutangi pun itu karena keputusannya saya. Yang namanya menghutangi itu selalu ada resiko, uangnya tidak kembali. Selalu ada resiko. Ya. Jadi nggak pasti ketika kita memberikan barang atau uang kita kepada orang lain. Orang itu akan mengembalikan barang dan uang sesuai dengan perjanjian. Nggak pasti. Nggak pasti. Jadi dulu saya sepakat dengan istri, kita udah buat
daftar harta, kita buat daftar hutang, kita buat daftar piutang. Nah, piutangnya akan saya coba tagih, pasti saya akan coba tagih terus. Saya coba. Tapi dengan pemahaman bahwa saya nggak mau kehilangan damai sejahtera. Jadi ketika saya tagih sesuai bagiannya saya, lakukan sesuai bagiannya saya tagih. Tapi dia ada yang nggak mau angkat telepon saya, ada yang nggak mau ketemu saya, ada. Tapi akhirnya at the end saya berhasil membayar lunas semua hutang. Ya, walaupun mereka nggak membayar. Jadi sekali lagi saya punya pikiran, remind me if I'm wrong. Belum tentu apa yang saya bilang benar. Cuman pengalaman saya adalah saya nggak mau kehilangan damai sejahtera. Saya nggak mau saya jadi berbuat dosa dalam hal ini karena saya sadar sepenuhnya ketika saya merilis uang maupun barang kepada orang lain, belum tentu orang itu akan membayar pada saya. Nah, sejak saat itu saya beserta istri bersepakat untuk tidak memberi pinjaman. Jadi saya beserta istri sepakat untuk tidak pernah memberi pinjaman. Saya hanya akan memberi bantuan kalau Tuhan mengizinkan. Sekali lagi, uang yang ada pada saya pun hari-hari ini bukan uang saya. Kalau dulu, saya yang mengambil keputusan. Saya yang ngasih pinjaman, saya yang nagih, saya yang ngasih kalau saya mau, karena saya tergerak sama orang ini, saya kasih. Sekarang saya paham, ini bukan uang saya, ini uang Tuhan. Jadi apa-apa saya tanya dulu sama Tuhan, Tuhan boleh atau enggak? Tuhan boleh atau enggak? Gitu. Gitu Ibu Ida. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Nah, Pak Riko, ada beberapa sekarang yang fenomena seringkali terjadi di gereja nih, Pak Riko. Itu orang-orang yang kena pinjol, itu yang ternyata kontaknya itu kan yang dihubungi semua yang ada di kontak handphonenya. Nah, termasuk salah satunya adalah gembalanya gitu. Nah, itu yang karena yang hadir di sini juga banyak Bapak Ibu Gembala yang pelayanan. Nah, ketika melihat hal ini, tadi kan ada 10 langkah nih untuk dari jerat hutang. Nah, kita sudah mengerti hal itu, tapi rasanya ketika kita mau share itu jadi mundur, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Riko, malah akhirnya tidak datang ibadah, malah akhirnya jadi pindah gereja. Nah, mungkin hal-hal ini bagaimana ya Kak Riko untuk mensiasati itu? Iya, menarik Cilidia. Seringkali niat baik kita untuk menolong orang tidak tertangkap dengan baik ya sama orangnya. Dalam kondisi berhutang, mereka cenderung pengennya ada orang yang membail out gitu ya. Ada pribadi yang membayar. Apalagi orang-orang Kristen yang udah terbiasa bahwa dosanya dihapuskan di kayu salib oleh Tuhan Yesus gitu ya. Jadi udah terbiasa banget yang namanya dihutang gitu ya. Nah, memang ini problem yang cukup besar, yaitu tentang attitude. Tapi sekali lagi, kita diizinkan Tuhan menjadi leader, menjadi pemimpin. Pemimpin itu ada yang, kalau Ko Andre, leadernya Riko, ajarin sama Riko, dia bilang gini, Riko, pemimpin itu ada yang nice leader, ada yang good leader. Nice leader itu nggak akan pernah membawa kamu kemana-mana. Nice leader nggak akan pernah bisa memimpin kamu naik dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Karena nice leader hanya ada untuk menyenangkan hati kamu. Tapi good leader seringkali tidak nyaman, seringkali dia menghardik, seringkali dia nggak melakukan sesuai dengan apa yang followernya atau orang-orang yang dipimpinnya inginkan. Tapi kalau kamu mengikuti good leader, maka kamu akan dibawa dari satu kemuliaan ke kemuliaan. Pertanyaan buat kita para gembala atau para pemimpin. Pemimpin seperti apa yang Tuhan mau? Yang kita mau lakukan dalam hidupnya kita. Apakah kita pengen jadi nice leader? Atau kita perlu menjadi good leader? Sehingga membawa mereka
dari sekarang punya attitude yang nggak baik, kita bawa lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Tapi ada bentrokan, Koriko. Gimana kalau jemaatnya kabur karena nggak suka? Ini leadernya good leader soalnya. Seringkali good leader itu mengemukakan, mengatakan apa yang benar, dan yang benar tuh nggak enak. Pertanyaan boleh kita tanyakan pada diri kita. Ini domba siapa? Dombanya Tuhan atau dombanya gembala? Kalau Tuhan izinkan ada sekawanan kecil domba yang tumbuh, berkembang, semakin dekat sama Tuhan, semakin kenal pribadinya sama Tuhan, jangan-jangan domba-domba yang baik, yang benar, yang sehat ini akan melahirkan domba-domba yang baik, yang sehat, dan yang benar berikutnya. Tapi kalau kita merasa ini kita harus pegangin, ini dombanya domba saya, dan kita menjadi nice leader, kita tidak membimbing domba-domba itu ke padang yang berumput hijau, jangan-jangan kita sedang membimbing domba-domba itu ke jurang yang akhirnya mereka akan mati dan jatuh. Gitu sih mungkin Cilidia. Baik, menarik ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Shalom Pak Riko, selamat sore. Perkenalkan saya Ibu Sherry. Ada beberapa yang saya mau pertanyakan Pak. Dan di dalam pelayanan saya juga sedang mengatasi orang-orang yang terjerat di dalam hutang Pak Riko. Nah, biasanya yang saya alami adalah mereka stres berat Pak. Karena menghadapi orang-orang debt collector yang setiap hari meneror mereka. Bahkan yang seperti Ibu Lydia berkata bahwa segala kontak mereka punya aksesnya gitu loh. Nah, pertama yang saya bertanya adalah bagaimana mengatasi jemaat yang memang sedang mengalami stres berat ya Pak, sampai minum obat penenang, bahkan juga kondisinya adalah menangani debt collector yang tidak berhenti untuk mengancam dan sebagainya Pak Riko. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Thank you, Ci Sherry. Yang Riko rasakan sama, Ci. Saya stres berat ketika waktu itu utang puluhan juta setiap bulan harus dibayar, sementara income nggak ada, nol, karena pabrik bangkrut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah itulah yang namanya jebakan. Jebakan hutang itu, ingat ya Bapak Ibu, bahwa pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang pertama kali mereka curi adalah damai sejahtera. Yang pertama kali mereka curi adalah rasa berharganya kita. Kita menjadi down, kita menjadi hancur, sehingga kita kehilangan harapan. Ya, dia membunuh harapannya kita sama Tuhan, dan dia membinasakan semua hal-hal keputusan-keputusannya kita. Nah, untuk itu kalau kita ikutin ya, ketika kita merasa stres wajar. Tapi sekali lagi tahap pertama adalah acceptance, penerimaan. Kita perlu menyadari namanya stres itu terjadi adalah ketika harapan kita jauh dari kenyataan. Dan kita berharapan, tapi kenyataan di depan mata kita jauh dari harapan. Itu yang menyebabkan orang stres. Semakin dia stres, semakin otak kreatifnya, human brain-nya nggak bekerja. Dia nggak mampu lagi memilah mana yang harus saya lakukan, mana yang perlu saya lakukan. Nggak bisa. Karena orang stres cenderung semakin turun, semakin turun, semakin turun. Maka langkah pertama adalah menyadarkan ya bahwa keadaan kemarin itu keadaan hari ini itu terjadi karena keputusan kemarin. Kamunya berharga, kamunya tetap berharga. Kita menerima dia sebagai pribadi yang berharga karena Tuhan menerima kita sebagai pribadi yang berharga. Dianya berharga, tapi keputusan salah kita akan perbaiki. Bagaimana dengan teror-teror? Diterima aja. Itu adalah proses dalam perbaikan. Kalau orang pegang api, dia akan mengalami rasa panas. Bukankah itu konsekuensi dari keputusan menyentuh api? Jadi, ketika diteror oleh debt collector, hadapi, diketemuin. Itu yang saya lakukan. Saya setiap hari nemuin debt collector, dari satu debt collector ke debt collector kedua. Terus, ketika debt collector telepon, saya baik-baik, saya bilang, Pak, saya mau ketemu Bapak. Di mana saya bisa ketemu Bapak? Datanglah satu suku ya, beberapa orang datang ketemu saya, mereka bilang, anjing lu babi lu ngutang nggak mau bayar. Saya terima. Karena apa?
Karena itu konsekuensi kita tidak membayar hutang. Terima. Tapi setelah itu saya bicara baik-baik. Tentu setelah berdoa, Tuhan kasih saya kekuatan, kasih saya semangat, saya akan bayar hutang, saya tidak mau mempermalukan Tuhan. Ketemuin orangnya satu-satu, ketangnya satu-satu. Tapi kan bukan cuma ketemu doang terus utangnya lunas, betul? Ada hal-hal yang di step-step berikutnya tuh, budgeting. Bagaimana dengan kita? Habit apa sih yang membuat kita jatuh dalam hutang? Jangan-jangan habit itu terus dipakai, terus dijalanin. Habit boros itu terus kita lakuin. Ya nggak keluar-keluar dari hutang. Habit kebiasaan check out keranjang kuning itu, jangan-jangan masih ada. Ya nggak keluar-keluar dalam hutang. Habit untuk ikutan slot itu, jangan-jangan masih ada. Ya nggak keluar. Nah, habitnya diberesin. Bekerjanya maksimal. Apa yang Tuhan izinkan, kesempatan untuk kita bisa bekerja, kita lakukan. Kerja maksimal. Tapi terus datengin debt kolektornya. Ajak ngobrol. Kasih tahu pertumbuhan income-nya kita. Bayarin utangnya dulu. Bayar utang lebih dulu. Jangan traveling lebih dulu. Tiba-tiba kita punya duit, kita traveling. Utang belum dibayar. Ya debt collector yang waktu itu udah terharu-haru ngedengerin kita, begitu lihat Instagram, ye bapak ini lagi di Jepang, gitu ya, gawat. Nah gitu, Ciseri. Jadi memang yang pertama, acceptance itu nggak bisa enggak, rasa bersyukur itu perlu ada. Kalau kita masih punya waktu, kita masih punya tenaga, punya kesehatan, apa yang ada pada kita sekarang, syukurilah. Gitu. Gitu Ciseri. Kira-kira menjawab sih? Baik, Pak. Yang kedua saya mau tanya, Pak. Di antara hutang itu kan biasa ada bunga, ya, Pak. Ya. Bunganya itu kan biasa cukup tinggi. Dan Ya. biasanya ketika debt collector menagih bukan hanya hutang pokok, tetapi ada bunga yang harus dibayarkan. Ya. Bagaimana solusi daripada Bapak? Karena kan secara pokok aja dia nggak bisa bayar, ditambahkan Ya. lagi bunganya. Ini bagaimana, Pak, solusi dari Pak Riko sendiri untuk menghadapi hutang bunga ini, Pak? Makasih, Pak. Menarik. Ini teknis ya, Bapak Ibu. Jadi ketika saya datang, saya itu nego. Saya punya hutang bunga pokoknya berapa, hutang pokoknya berapa, hutang bunga berbunganya berapa. Itu kita nego, ya. Tapi yang pasti kita akan buat yang tadi tuh, escape plan. Dari satu hutang itu kita akan tahu berapa lama kita akan beresin utang ini. Escape plan. Disiplinlah untuk terus membayar, mencicil, membayar, mencicil. Tapi sepanjang itu, kita pasti akan mengalami yang namanya dikejar-kejar debt collector, dimarahin debt collector. Bahkan saya sampai tahu rotasenya debt collector 3 bulan sekali. Debt collector udah kita jinakan nih ya, dia udah kesian, empati sama kita, 3 bulan lagi ada lagi yang maki-maki, ngomong-ngomong kasar. Oh ternyata dia udah rotasi pindah gitu ya. Nanti kita ketemuin lagi, kita diskusi lagi, kita nego lagi, begitu terus. Satu demi satu beresin. Karena katanya sulit sekali buat seekor elang yang sangat-sangat kuat dan tajam penglihatannya sekalipun ketika dia mau membidik lebih dari satu kelinci yang sedang berlari. Ya, jadi kalau kita kelibet sama utang yang begitu banyak, tanpa kita memilih satu demi satu utang yang kita beresin, memang nggak gampang. Nggak gampang. Kita pengennya semua langsung beres. Nggak gampang. Maka kita perlu pilih. Satu dulu, mana yang akan kita bayar. Yang kedua, mana yang akan kita bayar. Yang ketiga. Setiap kali kita sudah memilih yang ketiga, temuin debt collectornya, nego. Nego. Dan dalam proses negosiasi, memang kita perlu minta bantuan Tuhan. Ya. Disitulah kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya saya. Rumah mama saya yang diisi oleh banyak nenek-nenek di Bandung, di Permata Cimahi, sampai nggak dijabel sama bank, itu kuasa Tuhan. Karena kalau menurut klausul, harusnya rumah itu sudah dilelang. Ya, dan nenek-nenek yang di dalamnya, nenek-nenek kakek-kakek yang mama layani itu, seharusnya sudah bingung, nggak tahu di mana tuh ya. Tapi disitulah kuasa Tuhan. Nah, disitulah saya memahami bahwa bukan karena kuat gagahnya kita, bukan. Tapi benar-benar Tuhan yang bekerja. Tugas kita hanya melakukan, setia aja, lakukan. Bekerja dengan benar, kelola dengan benar, dan bayarlah hutang. Selesai.
Bekerja dengan benar, kelola dengan benar, bayarlah hutang. Selesai. Gimana kalau belum selesai-selesai? Lakukan lagi bekerja dengan benar, kelola dengan benar, dan bayarlah hutang. Selesai. Gitu, Ci Sherry. Baik, mungkin sudah ya Bu Sherry ya. Nah, terakhir Pak Riko, mungkin sedikit tips bagaimana kita memberi pos dalam pengelolaan keuangan supaya ada beberapa persen dari keuangan kita yang bisa kita pakai untuk pos-posnya gitu supaya kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan. Baik, thank you. Jadi secara idealnya pengelolaan keuangan kita itu harusnya 60, 20, 10. 60 itu dari semua pengeluaran kita hanya boleh pakai, sekali lagi ya, hanya boleh pakai maksimal 60% untuk pengeluaran yang sifatnya sekarang, jangka pendek ini nih. Cicilan lah, terus bayar uang sekolah anak lah, dan lain sebagainya, itu hanya 60%. Makan, minum, pakai, bayar listrik, itu hanya 60%. 20% kita perlu sisihkan untuk investasi di masa depan. Supaya apa? Kita tidak menciptakan generasi sandwich. Di mana ketika kita tua, kita berharap pada anak-anak kita untuk membiayai hidupnya kita. Nah, 20% dari income-nya kita perlu sisihkan. Belajarlah investasi dengan benar. Ya, apakah itu saham, logam mulia, tanah, properti, dan lain sebagainya. Belajar, karena segala sesuatu yang kita tidak pelajari, itu bisa membuat kita kehilangan. Orang ketipu itu bukan karena penipunya, bukan. Orang ketipu itu karena dua hal, yaitu greedy dan kebodohan. Ya, keserakahan dan kebodohan, kalau itu ada pada kita pasti menjadi korban penipuan. Lalu yang 10%, pergunakan untuk insurance. Ya, pergunakan untuk kalau terjadi musibah yang di luar rencana, seperti sakitkah, sakit kritiskah, atau meninggal ketika kita di masa produktif, ya sisihkan. Pilih banyak insurance, baik yang swasta maupun pemerintah, ada BPJS dan lain sebagainya. Pakai, supaya apa? Jangan sampai si investasi masa depan kita terganggu ketika musibah diizinkan terjadi. Ya, saya berdoa sama Tuhan ketika perjalanan ke Jakarta. Tapi, ya, kecelakaan diizinkan terjadi. Apakah karena Tuhan nggak dengar doa saya? No. Nggak ada hubungan antara saya berdoa dengan kecelakaan. Saya berdoa sama Tuhan, itu karena penundukan diri saya. Bahwa segala sesuatu dalam hidup saya miliknya Tuhan. Ya, tapi kecelakaan diizinkan terjadi. Ya izin. Bukan banyak, bahkan semua orang bisa mengalami yang namanya musibah. Ya. Nah, itu secara teori, Cilidia. Jadi 60, 20, dan 10. 10-nya gimana? 10-nya kita sama-sama tahu, kita kembalikan. Iya. Ya. Baik. Tapi saya nggak bisa membahas tentang perpuluhan di sini karena bukan ranahnya saya. Jadi kalau yang saya lakukan itu. Iya. 60, 20, dan 10 ya. Nah, itu rumusnya. Baik, Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kelihatannya sudah cukup jelas. Terima kasih banyak Kak Riko yang sudah memberkati kita pada sore hari ini. Kita banyak diberkati, dari kolom chat juga ada beberapa respon yang menyatakan penjelasan yang Kak Riko sampaikan sore hari ini bisa menolong kita semua untuk menjadi pengelola yang baik. Nah, sebentar kita akan doa penutup. Tapi sebelum doa penutup, Bapak Ibu, saya ingin mengumumkan ada 3 orang peserta yang tadi dengan luar biasa antusias sekali mereka masuk ke Zoom ini bahkan sebelum waktu kita mulai, yaitu sebelum jam 4, yaitu Ibu Asti, Ibu Ida Hadi, dan Ibu Beni. Untuk nama ini, Ibu Asti, Ibu Ida Hadi, dan Ibu Beni, mohon kesediaannya untuk chat saya secara pribadi. Ada sedikit bingkisan dari pengurus daerah WBI Korda Jabar
yang ingin memberikan apresiasi karena tiga orang peserta ini mereka sudah masuk ke ruang Zoom sebelum jam 4. Jadi sekali lagi untuk Ibu Asti, Ibu Ida Hadi, dan Ibu Beni. Nah, untuk itu mari kita akan menutup dalam doa pertemuan kita pada sore hari ini. Nanti sebentar Ibu Jane akan memimpin kita doa penutup. Setelah doa penutup, Bapak Ibu jangan dulu meninggalkan ruangan Zoom karena kita akan foto bersama. Rasanya belum lengkap kalau kita belum foto bersama. Mari dipersilakan Ibu Jane. Bu Lydia, kayaknya Ibu Beni tadi udah living room deh. Tapi Ibu kita Beni. nggak tahu contact personnya ya. Iya, Mungkin nanti diganti satu lagi. Oh iya, tadi ada satu lagi yang masuk ke 4. Bu Hilda tadi sempat ini ya, Bu Hilda. Ibu Hilda kayaknya tadi sempat catat ya. Iya, ada yang ke-4 itu adalah Ibu Santi. Apakah Ibu Santi lengkap masih ada di ruang Zoom ini? Ibu Santi lengkap? Oh, Ibu Beni ternyata ada kontak personnya dari Ibu Liliin ya, Ibu ya? Oh, ada ya. Boleh, nanti boleh menghubungi pengurus di salah satu staf di pengurus daerah Jawa Barat ya, Bu ya? Korwil 3. Oh, Korwil 3, Bu Paulin? Iya, Ibu Beni dari Indramayu. Boleh, nanti kita dimediasikan oleh Ibu Paulina ya, Bu? Oke, siap. Iya. Untuk Ibu Asti dan Ibu Ida masih ditunggu ya kontaknya. Iya. Baik. Mari silakan Ibu C. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersuka cita, kami bersyukur buat hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kami boleh sama-sama diperlengkapi, kami boleh belajar, supaya kami semua boleh hidup berkemenangan di dalam Tuhan hingga terlepas dari jerat hutang. Kami berdoa biarlah sekiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa memampukan kami dapat memahami makna uang yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kelola dan bertanggung jawab, cakap, bijak memelihara keuangan dengan baik dan keluarga kami serta usaha dan percaya dan pekerjaan sehingga kami semua dapat terhindar dari jerat hutang dan kami semakin bersemangat dan tidak mudah putus asa sehingga kami hidup senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Roh Kudus, tolong kami senantiasa agar sadar betul dan menyadari serta menghargai setiap keadaan kami dengan belajar mencukupkan diri serta pintar dalam menyusun budget dengan memaksimalkan setiap pendapatan atau berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami, baik setiap hari, setiap minggu, setiap bulan maupun setiap tahun. Kami lepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat Bapak Riko yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, yang memaparkan seminar dengan baik sehingga biarlah kami semakin teguh di dalam Engkau. Dan kami berdoa biarlah Bapak Riko semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Biarlah Engkau yang semakin besar dan kami semakin kecil. Engkau yang semakin bertambah-tambah dan kami yang semakin berkurang-kurang. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita akan terima berkat Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Pola. Mari Ibu-Ibu sekalian dan Bapak sekalian, kita angkat tangan kita dan kita angkat hati kita di hadapan Tuhan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan. Pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan hingga selama-lamanya. Nama-Mu tercatat di kitab kehidupan. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Riko ya, sangat memberkati paparannya hari ini. Bapak Ibu, jangan berkati.